driver-driver bus ya, driver-driver truk gitu, atau teman-teman yang suka touring, hati-hati karena kalau suka kena kencing yang dikhawatirkan tadi bisa mengakibatkan infeksi saluran kecil. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Waduh, juga ada item Vespa-nya. Semoga sehat selalu untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang lagi kurang fit, semoga cepat diangkat sakitnya biar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Oke, selamat datang teman-teman. Balik lagi bareng gue Aldi di Daily Motovlog. Hari ini baru pulang jaga malam. Ya rutin jaga malam Senin dan Kamis. Gue biasanya di Senin dan Kamis tuh jaga malam. Jadi ya kalau biasanya vlog pagi tuh rata-rata pulang jaga malam. Aman tapi kamera karena nggak gue pegang pakai tangan, gitu ya. Jadi berkendara secara wajar. Cuma kameranya emang nggak nempel di kita nggak kita pegang pakai tangan. Jadi dua tangan gua nih pegang kendali setir, jadi aman kok. Sambil vlog juga ngebantu biar nggak ngantuk, jadi bisa cerita, bisa ngobrol sama teman-teman satu arah, menceritakan aja situasinya. Oke, sekarang kita sebelumnya gue juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang sudah like videonya, yang sudah komen videonya, dan tentu aja untuk teman-teman yang sudah subscribe, gue ucapin terima kasih banyak karena dukungan kalian sangat berarti buat gue, sehingga gue tetap semangat membuat konten daily vlog setiap harinya, dan semoga bisa selalu lebih baik lah setiap videonya. Walaupun kadang-kadang suka masih ada yang miss ya, satu dua teknis pengeditan video ya, maaf ya, masih newbie. Jadi dukung terus Daily Motovlog ini karena menurut gue so far nyari-nyari di Google yang konsisten ngomongin kesehatan sambil motoran ya baru channel gue aja. Memang ada beberapa motovlog yang mau ngebahas konten kesehatan, cuma akhirnya nggak konsisten gitu. Ada yang ngomongin BPJS, ada yang ngomongin penyakit ya, karena kemarin lagi musim COVID, jadi mungkin cerita waktu dia COVID gitu. Ini kalau yang ranah ke penyakit yang lain-lain mungkin keterbatasannya ada gitu, karena mungkin ya latar belakangnya beda gitu. Boleh bahas kesehatan, orang awam tuh juga boleh banget bahas kesehatan tuh, boleh bahas sistem kesehatan juga boleh. So, mungkin hati-hati untuk penyampaiannya, mungkin karena kan pada akhirnya kan akan dipertanggungjawabkan lagi apa yang kita sampaikan loh. Kalau misalkan ada yang perlu diedit, salah ngomong ya kita buat ada subtitlenya di part tertentu yang salah atau salah penyebutan, ya kita buat di situ pernyataan bahwa yang sebenarnya disebutkan ya itu, contohnya kayak waktu gue bahas soal TBC, harusnya bukan invasif tapi intensif gitu. Jadi pengobatan TBC itu ada dua tahap. 2 bulan pertama tuh namanya intensif ya, bukan invasif. Sedangkan kalau pengobatan yang lanjutan atau tingkat bulan keempat sampai bulan ke-6 itu pengobatan lanjutannya gitu. Ya seperti itulah contohnya. Waktu itu gua miss, akhirnya gue langsung bikin editan menjelaskan bahwa salah penyebutan. Terus ada lagi gue miss di sunscreen, harusnya SPF, gue malah jadinya waktu itu FPS, harusnya SPF ya, sun protector. Kalau FPS karena keingetnya ini ya, kamera.
Jadi gue bikin keterangan juga, itu ada di video gue yang tentang heat stroke, teman-teman bisa nonton aja. Jadi seperti itu, yang nggak luput dari kesalahan juga ada beberapa part video yang suka kelupa, udah daily vlog yang keberapa gitu, daily vlog yang harusnya ke berapa, kayak daily vlog yang seharusnya ke 9, nulisnya ke 8 lagi gitu. Jadi gue ganti judulnya di judul aja, tapi kalau videonya ya udah, karena udah terlanjur udah jadi editingnya gitu, ya udah gitu. Kedepannya gue akan berusaha untuk mengurangi kesalahan-kesalahan sepele seperti itu gitu, biar nanti teman-teman dapat informasinya lebih jelas dan benar gitu. Tapi kalaupun ada kesalahan lagi ya gue berusaha kan edit lagi biar teman-teman paham bahwa yang gue ngomong itu ini loh gitu, jadi biar nggak salah tangkap, paham, salah persepsi seperti itu. Oke, ngobrolin apa lagi? Bahas kasus lagi kali ya. Tiap hari tuh ada aja ceritanya untuk kasus-kasus pasien gitu, ada yang menarik untuk dibahas. Jadi nggak semua orang tuh tahu, atau mungkin udah tahu, cuma untuk mengkonfirmasinya bener atau enggak kan butuh bimbingan juga ya. Kayak teman-teman baca di Google bener apa enggak sih ini, nah itu butuh ekspertisenya. Aduh, tolong ini Pemkot diambil lagi jalannya, mungkin bisa dibantu karena memang jalanan di sini kan yang lalu lalang truk ya, mungkin bisa di support lagi jalannya. Beberapa kali suka diaspal, beberapa kali suka dicor, tapi ambles-ambles lagi. Mungkin memang udah harus dipanggil kontraktor yang ngerti arsitektur ya, jadi nggak cuma asal aspal atau cor jalan. Dari teknik sipil, konstruksi tanahnya cocok apa enggak gitu. Ada. Terus jalannya paket jalannya geter, ngomong jadi geter-geter, aneh. Saya buat teman-teman juga mau bilang hati-hati di jalan untuk yang berkendara juga ya. Kemarin tuh ada ya kelelahan lah ya, kelelahan di jalan itu sempat nemu crash gitu. Tetap hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan. Apalagi kalau yang ngecek HP di jalan tuh hati-hati, minimal di kiri jalan aja, di bahu jalan aja, jangan di tengah. Kalau bisa berhenti. Oke. Kemarin tuh ada kasus orang pasien datang ke klinik dengan keluhan tuh nyeri pinggang ya. Nyeri pinggang, awalnya nyeri pinggang, sempat berobat beberapa kali, tapi akhirnya kok nyerinya makin tambah terasa ya. Yang terakhir tuh nyerinya luar biasa banget, nyeri pinggang, nyerinya luar biasa, terus disertai adanya riwayat kurang minum air putih, suka nahan kencing gitu. Nah, ternyata masih cek, lakukan pemeriksaan fisik, ya memang ada nyeri di pinggang kanan, disertai juga buangan kecilnya yang panas. Nah, akhirnya diputuskanlah untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, periksa urin, dan ternyata memang ditemukan adanya bakteri. Ternyata ada infeksi saluran kencing. Dilakukan rujuk ke dokter urologi. Ternyata saat di ronsen abdomennya ditemukan ada gambaran batu di ginjal kanan. Nah, ini ada dua topik tapi di organ yang sama, di ginjal. Jadi kita akan bahas satu persatu tentang penyakit
infeksi saluran kemih dan penyakit batu ginjal. Mungkin akan jadi 2 part kali ya, kalau videonya kepanjangan, ntar tak potong disambung aja. Jadi gimana sih itu bisa terjadinya? Sebenarnya infeksi saluran kemih itu adalah suatu kondisi di mana terjadinya peradangan pada saluran kemih akibat adanya kuman yang masuk ke dalam saluran kencing. Memang pada dasarnya area organ vital kita atau area kulit di luar kita ini memang ada bakteri normalnya. Karena satu dan lain hal akibatnya kumannya bisa masuk ke dalam karena ada beberapa faktor yang menyebabkan. Nah, biasanya infeksi saluran kencing itu yang paling khas gejalanya adalah nyeri, ya, nyeri area perut bagian bawah atau nyeri saat buangan kecil. Nah, saat itu ada keluhan nyeri setelah selesai pipis atau nyeri kadang-kadang muncul hilang tinggi di area perut bagian bawah. Kemudian selain nyeri, kadang disertai juga dengan adanya kencing yang enggak lampias atau habis kencing nih bawaannya kayak masih mau kencing lagi. Nah, itu kencing enggak lampias namanya. Jadi kayak masih ada yang mau dikeluarin lagi gitu. Nah, terus kencing juga dirasakan adanya perih, panas gitu. Buru. Kemudian selain ada kencing yang panas, kencing yang nyeri, kencing yang tidak lampias, biasanya suka kalau berlanjut bisa disertai sampai demam seperti itu. Nah, gejala-gejala ini tuh khas ya untuk saluran kencing gitu. Nah, kemudian biasanya kebiasaan yang terjadi untuk orang-orang yang punya riwayat infeksi saluran kencing ini adalah suka menahan kencing gitu. Nah, ini berhubungan juga sama para pengendara motor ya, khususnya apalagi yang suka pengemudi yang driver bus ya, driver truk gitu, atau teman-teman yang suka touring. Hati-hati karena kalau suka menahan kencing yang dikhawatirkan tadi bisa mengakibatkan infeksi saluran kencing. Karena kan memang ya air kencing itu kan hasil produk akhir ya yang harus segera dikeluarkan karena kan sifatnya racun juga, makanya harus segera dikeluarkan. Nah, jadi teman-teman kalau bisa seperti yang kita obrolin yang di video sebelumnya tentang persiapan tips persiapan touring gitu ya, saat dalam perjalanan kalau bisa setiap azan itu bisa istirahat gitu lah, tiap 2 jam sekali bisa istirahat dan bisa dan bisa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil gitu. Kalau yang membulet ya membulet gitu, jangan dibiasain untuk suka menahan kencing disatuin baru dikeluarin banyak gitu, jangan ya, karena nanti akan membuat sensasi kurang nyaman untuk otot perutnya dan juga membuat saat buang kecil kurang nyaman, jadi sakit akan nahan terlalu lama. Nah, selain suka menahan kencing, ada juga kembali lagi ini masalah persona ya, masalah higienitas, dimana suka tidak menjaga kebersihannya area kemaluannya ya, khususnya untuk laki-laki gitu. Jadi kalau bisa ya sunat sebenarnya nggak harus, tapi kalau untuk agama Islam kan diwajibkan ya, kalau yang untuk
pilihan masing-masing. Cuma sunat itu salah satunya menjaga kesehatan, biar juga mengakibatkan infeksi saluran kencing salah satunya. Jadi sunat itu bagusnya ya bagus dan sehat, karena kan si ujungnya puncuknya itu yang kita bilang prepucium itu harus dibuang, karena kan air kencing kalau cebok nggak bersih ya nempel di situ, jadi banyak kumannya dan juga bisa mengakibatkan perlengketan atau terjepit ya, karena kulitnya kotor jadi lengket. Nah, itu salah satunya. Nggak sunat bisa jadi faktor resiko juga. Terus nahan kencing, masalah kebersihan, nggak sunat, dan juga berpengaruh sama kurang minum air putih juga berpengaruh sebenarnya, mengakibatkan tadi ya jadi jarang kencing. Beda ya kalau kerja di tempat yang panas tuh emang nggak kencing karena keluarnya keringat gitu. Kalau di tempat yang dingin gitu, kalau yang minim aktivitas kayak pengemudi gitu, biasanya dibuangnya melalui produk urin. Beda kalau kerjanya di tempat panas, produknya produk keringat gitu, karena cairannya lebih cepat keluarnya, yaitu lewat pori-pori kulit. Nah, jadi teman-teman jangan sampai tidak ini ya, minum yang banyak gitu. Karena dengan minum air putih yang banyak, selain melancarkan buang air kecil, juga memudahkan fungsi ginjal untuk menyaring dengan baik gitu. Jadi jangan sampai kekurangan air putih, minimal 8 gelas per hari atau 2 liter per hari. Dan untuk para driver, untuk para teman-teman yang suka touring, pergi jarak jauh, selalu siap sedia botol minum saat berkendara gitu. Jadi kalau panas, terik gitu, nyetir, capek, minum gitu. Itu juga penting. Nah, penanganannya adalah tentu aja ya tadi banyak minum air putih, tujuannya untuk bisa memperlancar buang air kecil sehingga kuman atau bakteri bisa keluar dari saluran kencing untuk membantu mempermudah mengeluarkan bakteri dari saluran kencing. Selain itu ya tentu aja dengan obat-obatan ya. Nah, untuk obat-obatan kalian harus konsultasi ke dokter ya, jadi nggak bisa sembarangan untuk beli obat warung gitu, karena kan ada obat kerasnya biasanya. Nah, antibiotik itu tidak bisa sih sembarangan beli sebenarnya, cuma memang ternyata dijual bebas juga sih gitu. Jadi harus sesuai anjuran dokter, jadi harus bijak ya penggunaan obat itu. Nah, terus selain minum obat tadi ya banyak minum air putih, nahan kencingnya, terus ya banyak minum air putihnya, jangan karena yang tipis ya. Terus jaga kebersihan yang paling penting. Kalau biasanya sehari mandi sekali ya mandi 2 kali. Kalau misalkan habis buang air kecil, cebok tuh paling penting. Nggak harus pakai sabun nyeboknya, ya udah cebok pakai tangan tapi bersih. Khususnya untuk laki-laki di area gland penisnya ya, area kepalanya. Kalau untuk wanita kalau bisa di area mulutnya, mulut vaginanya. Jadi harus tetap bersih. Dan kalau khusus untuk yang perempuan, membersihkannya juga mengarahnya ke arah bagian ini ya, jangan sampai ke arah ke dalam vagina gitu, karena kan lubangnya berbeda gitu. Ini edukasi ya, bukan sesuatu hal yang tabu, karena kalau kalian ceboknya ke arah masuk ke arah vagina atau area kemaluannya ya, bukan ke area lubang pipisnya,
nanti dikhawatirkan malah masuk ke area vagina, jadi infeksi di situ, kumannya malah masuk ke situ. Jadi teman-teman juga untuk yang perempuan harus tahu ada arah temboknya gitu. Nah itu untuk infeksi gitu. Nanti kita akan bahas lagi untuk yang satu, mungkin di part 2 kali ya. Oke, ini itu dulu ya. Nanti sampai ketemu lagi di part 2. Terima kasih yang udah like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu. Dadah. Assalamualaikum.